Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Eko Pratama dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan antara kritik atau perbedaan antara kritik dan esai. Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya menurut Kamus Besar Indonesia. Sedangkan esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sekilas atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Secara ringkas, kritik lebih menjurus pada penilaian suatu karya sastra, baik itu berupa puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Sedangkan esai lebih berfokus pada permasalahan umum atau fenomena yang terjadi. Misalnya, membahas tentang wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Objek. Kritik objek tulisannya cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra seperti karya dari penyair puisi, sajak seperti karya dari penyair puisi. Kritik objek tulisannya cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra seperti karya dari penyair puisi, sajak, dan sejenisnya. Sedangkan esai fokus pada objek yang diangkat merupakan permasalahan umum seperti permasalahan yang terjadi terkait sosial, budaya, politik, dan sejenisnya. Perbedaan berdasarkan objek, tulisan, fungsi, sifat, tulisan, gaya bahasa, bentuk penulisan, dan saran. Kritik fungsinya digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra agar lebih sempurna, sedangkan esai fungsinya memberikan solusi atau gagasan atas permasalahan yang terjadi. Fungsi. Kritik fungsinya digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra agar lebih sempurna, sedangkan esai fungsinya memberikan solusi atau gagasan yang permasalahan yang terjadi. Sifat. Kritik bersifat subjektif karena setiap orang punya selera seni masing-masing, sedangkan esai cenderung bersifat objektif karena biasanya memuat opini atau sudut pandang penulis. Gaya. Kritik cenderung baku, sedangkan esai baku dan santai. Bentuk. Kritik bentuk penulisannya melalui 3 tahapan, yakni interpretasi atau penafsiran karya, yang kedua analisis atau penguraian terkait karya, dan yang terakhir ialah penilaian atau evaluasi karya. Sedangkan pada esai dimulai dari masalah umum atau fenomena yang terjadi, kemudian memberikan gagasan atau sudut pandang dan kesimpulan. Saran. Kritik dan esai di bagian saran adalah kritik tentu. Sebuah saran merupakan sebuah kewajiban untuk dituliskan pada paragraf akhir atau saat melakukan tahapan penilaian. Ciri-ciri kritik. 1. Berisi tanggapan atau evaluasi terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan mutu karya terkait baik dan buruknya. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan. Yang keempat, walau ditulis subjektif, tetapi harus berdasarkan penilaian yang jelas, tidak berpihak kepada siapapun. Yang kelima, gaya penulisan baku. Ciri-ciri esai. Tulisan yang membahas masalah umum atau fenomena umum. Kedua, karangan prosa. Ketiga, ditulis dengan singkat. Keempat, objektif walau ada sudut pandang. Harus ada sumber relevan untuk mendukung pernyataannya. Yang kelima, gaya penulisan baku pada esai ilmiah. Gaya penulisan santai pada esai populer. Yang keenam, bersifat tidak utuh atau hanya membahas satu pokok masalah. Contoh kritik. Hasil kritik sastra secara singkat berdasarkan standar
kehebatan atau keindahan dari puisi yang dilahirkan oleh Chairil Anwar. Pilihan kata atau diksi yang digunakan mengandung nilai estetis atau menimbulkan penggambaran yang hidup bagi para pembacanya. Dengan ukuran penilaian tersebut, bisa jadi puisi pot menjadi tidak bernilai karena diksi dan ungkapannya ambigu, tidak menimbulkan penggambaran yang jelas dan pasti pada pembacanya, khususnya bagi mereka yang tidak menyukai sebuah karya yang tak maksud secara jelas atau langsung. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 96 Tahun 2014, bidik misi merupakan bantuan biaya pendidikan yang ditunjukkan bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki untuk melanjutkan pendidikan. Salah satu tujuan dari bidik misi adalah menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Universitas Sriwijaya sebagai salah satu perguruan tinggi yang menerima manfaat dana bidik misi dari Kemristekdikti untuk disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Pada tahun ini beredar informasi mengenai pencairan dana bidik misi akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Menurut hemat penulis, hal ini tentu merupakan suatu hal yang positif karena ada uang yang diperoleh tidak disertai merta cair dengan jumlah yang banyak. Mahasiswa lebih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan uang yang diperoleh. Namun kebijakan tersebut juga menimbulkan beberapa persoalan seperti mahasiswa yang sebelumnya berencana ingin membeli laptop akan terhambat karena dana yang cair dilakukan per bulan. Biaya untuk membeli buku yang tidak hanya 1 buku melainkan 1 buku untuk di setiap pelajaran. Dan bagi mereka yang ingin membangun sebuah usaha akan menemui hambatan karena persoalan dana. Di sini penulis seringkali mendengar celotehan dari teman-teman yang terhambat pada dana. Jangankan ingin berwirausaha, membeli perlengkapan kuliah saja masih tersendat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.